Bagaimana cara mengatasi perusahaan agar perusahaan memberikan uang kompensasi full, tetapi perusahaan tidak mau memberikan full, sedangkan serikat pekerja harus sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita sebagai IR harus bagaimana menegosiasikan. Jadi ini ada ketentuan tentang uang kompensasi PKWT, kemudian si perusahaan ngotot nggak mau memberikan full, dia mungkin mau ngasih setengahnya saja. Di sisi lain serikat pekerja yang ngotot harus sesuai dengan perundangan. Posisi kita ada di Departemen HR atau di IR. Gimana cara menegosiasikan? Maka izinkan saya mengkritisi kita di Departemen HR atau di IR, menegosiasikan itu sejatinya diperlukan atau dapat dilakukan untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya di atas normatif, di atas dari ketentuan perundangan, itu baru bisa dinegosiasikan. Tetapi apabila hal yang mau dibahas ini atau permasalahannya adalah permasalahan normatif atau pelanggaran perundangan, berarti yang akan dijalankan adalah di bawah dari normatif, di bawah perundangan, dan ditentang oleh pihak satunya, oleh pihak lainnya, dan mereka memaksa harus sesuai perundangan, maka sejatinya itu tidak perlu dinegosiasikan. Tidak ada yang bisa dinegosiasikan dalam konteks normatif. Contoh sederhana, ada di Undang-Undang 1492 tentang lalu lintas dan jalan raya. Udah ganti belum tuh undang-undang? Kayaknya belum lah ya. Nah, misalnya ada kewajiban pengendara motor harus menggunakan helm. Itu kan standarnya, normatifnya itu, ya kan, harus pakai helm. Kira-kira bisa dinegosiasikan nggak? Karena saya lagi mau ke pesta, Pak, ibu-ibu pakai sanggul, jadi nggak perlu pakai helm. Atau helmnya taruh di atasnya sanggul, berarti yang dihelmin adalah sanggulnya. Misalkan begitu. Kira-kira boleh nggak itu dinegosiasikan? Nggak bisa. Kalau ketemu polisi kira-kira ditilang nggak tuh? Saya kan pakai helm nih Pak, ini ada di atas, tapi yang dihelmin bukan kepala ibu, yang dihelmin adalah sanggulnya ibu. Atau yang pakai sasak tinggi itu, ya kan? Boleh nggak kira-kira pakai helmnya di atas sana? Atau helmnya dipegang? Kan nggak bisa. Jadi sekali lagi untuk kegiatan, untuk hal-hal yang bersifat normatif, pemenuhan hak normatif atau hak dasar, itu tidak bisa dinegosiasikan. Maka peranan kita sebagai HR atau IR dalam keadaan seperti ini, seharusnya adalah mencoba melihat, pertama, lihat dulu nih ketentuan hukumnya bagaimana, status posisinya masing-masing pihak bagaimana. Sebenarnya yang melanggar itu siapa? Apakah serikat? Apakah perusahaan kita? Kalau yang melanggar memang sebenarnya adalah perusahaan kita, maka kewajiban kita sebagai HR bukan melindungi serikat atau membantu serikat, bukan, tapi kita mengingatkan si perusahaan agar kita tidak mendapatkan kerugian di kemudian hari sebagai akibat tuntutan dari serikat pekerja. Itu yang seharusnya dilakukan. Tentu caranya memang harus ada cara tersendiri ya untuk mengingatkan atau mempengaruhi perusahaan agar mau mengikuti peraturan perundangan, bukan dengan di hadapan umum, di hadapan serikat pekerja misalkan langsung bilang perusahaan kamu salah gini-gini, langsung dimarahin, ditegur. Nah itu nggak bisa. Tapi memang harus diingatkan perusahaannya. Kita sebagai HR, sebagai IR, itulah salah satu tanggung jawab kita, mengingatkan perusahaan, karena kita kan direkrut sebagai profesional. Perusahaan percaya kepada kita sebagai HR atau sebagai IR bahwa kita adalah profesional yang kompeten di bidangnya. Salah satunya adalah kompeten di masalah ketenaga kerjaan dan hukum ketenaga kerjaan. Maka salah satu tanggung jawab kita sebagai profesional di sana adalah mengingatkan kepada perusahaan. Mengingatkan. Apabila kita sudah berada dalam posisi yang bisa mengambil keputusan, maka putuskan sendiri dengan segala tanggung jawab dan risikonya. Tapi apabila posisi kita belum bisa mengambil keputusan, maka berusahalah maksimal mempengaruhi keputusan tersebut supaya perusahaan tidak merugi di kemudian hari. Tujuannya bukan perusahaan untuk bayar lebih besar, bukan. Mengikuti aturan perundangan, dan tujuan lebih jauhnya lagi adalah supaya perusahaan itu tidak rugi di kemudian hari akibat dituntut oleh
pihak karyawan atau serikat pekerja. Karena apabila terjadi tuntutan di kemudian hari, maka dampaknya buat perusahaan itu lebih besar daripada nilai uang yang dihemat karena bayar uang kompensasinya setengah. Misalkan uang kompensasinya harusnya dibayar 10 juta. Perusahaan cuma mau bayar 6 juta. 4 jutanya harapannya dia bisa saving, bisa lebih hemat. Tapi pada saat setelah sekian lama nanti digugat, kira-kira pada saat perusahaan kalah yang perusahaan harus bayar berapa? 4 juta bukan? Enggak. Jauh lebih besar daripada 4 juta. Kenapa? Biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya jauh lebih besar daripada 4 juta. 4 jutanya memang untuk membayar sisa uang kompensasi yang belum dibayar. Kemudian berikutnya adalah membayar proses beracaranya kalau menggunakan advokat, menggunakan lawyer di sana, dia harus bayar biayanya. Kemudian waktu yang dipakai, biaya operasionalnya, ya, waktunya kan diuangkan juga tuh. Orang HR-nya harus ikut ke pengadilan dan sebagainya, dan banyak biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan, sehingga ujungnya kerugian perusahaan nggak cuman gampang 4 juta yang ntar dibayar belakangan, pada saat nanti dia udah nuntut, udah menang baru kita bayar 4 jutanya. Tapi kan aku bisa nyimpen 4 juta itu berapa lama? Nah, itu kadang-kadang hitung-hitungannya. Tapi seringkali kita lupa, ternyata di ujung nanti yang dibayar itu bukan cuma 4 juta, tapi jauh lebih mahal daripada penghematan 4 juta itu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan menegosiasikan di sana. Nah, apabila perusahaan sudah diingatkan tapi perusahaan tetap berkeras karena kebetulan posisi kita belum bisa mengambil keputusan, maka kita harus mengamankan atau memastikan bahwa kita dapat membuktikan di kemudian hari bahwa kita sebagai HR sudah pernah mengingatkannya. Nah, kenapa? Karena nanti apabila kasus ini berangkat sampai ke pengadilan, 99,9% dari kasus ketenaga kerjaan, pada saat direksi-direksi yang dipanggil, pimpinan perusahaan dipanggil, mereka selalu menyampaikan bahwa mereka tidak tahu hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah dikasih tahu sama HR. Ya. Sehingga kambing hitamnya siapa? Kambing hitam pasti HR lagi, HR lagi. Tuh. Maka penting bagi kita sebagai HR dan HR pada saat kita sudah mengingatkan, berusaha mengingatkan perusahaan bahwa ini jangan dilakukan karena ini resikonya tinggi, tapi perusahaan ngotot, maka kita harus bisa membuktikan bahwa kita sudah pernah mengingatkannya. Karena di ujung hari nanti pada saat di pengadilan, si pimpinan kita bilang bahwa dia nggak pernah dikasih tahu sama kita bisa buktikan sebaliknya. Sehingga beban tanggung jawabnya bukan ke kita. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih.